Perkenalkan, nama saya Ferdiana Vika, kelas A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS Manajemen Operasi 2 oleh dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Langsung saja untuk soal studi kasus pertama. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Shikuko, yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk, dan mengemas, dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Berikut tabel dari karyawannya dan pekerjaan. Untuk Pak Ijo, pekerjaan adonannya 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Untuk Pak Ijah, pekerjaan adonan 55, pekerjaan memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Untuk Wanto, pekerjaan adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Untuk Wanti, pekerjaan adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Penyelesaian pertama, meminimalkan. Langkah pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil seperti yang dilihat pada tabel. Untuk Pak Ijo, pekerjaan masak untuk Pak Ijo dan Pak Ijah memasak 50 dan 45. Sebelum 50 45 dan sesudahnya menjadi 0. Begitupun dengan Wanto dan Wanti. Untuk langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya, digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut, atau kolom yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil seperti berikut. Bisa dilihat pada layar. Untuk langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang tercermin dan jumlah barisnya. Misalnya, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki 1 nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Perhatikan, dari matrik di atas terdapat nilai 0 yang ditemukan pada baris ketiga dan 4, sama atau baris Wanto dan baris Wanti. Meskipun berbeda baris, namun masih ada kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti perlihatkan pada tabel di bawah ini. Seperti dilihat pada tabel, masing-masing baris sudah memiliki nilai 0. Untuk langkah selanjutnya, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas, nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebagai berikut. Maka diperolehlah hasil dengan nilai ganda. Untuk langkah selanjutnya,
Apakah sudah ditemukan nilai nol sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai nol. Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil temukan 4 buah nilai nol. Tahu sejumlah karyawan yang akan ditugaskan, yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulannya, Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong senilai 60. Pak Ijah dialokasikan pada tugas memasak bernilai 45. Wanto dialokasikan pada tugas adonan yang bernilai 50. Wanti dialokasikan pada tugas mengemas yang bernilai 60. Total ada 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Untuk kasus kedua, seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di daerah pemasaran produknya. Menempatkan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Berikut tabelnya. Tabel 1. Untuk salesman 1, lokasi satunya 1000. Untuk lokasi kedua 900, lokasi ketiga 1100, lokasi keempat 900. Untuk salesman kedua, lokasi pertama 1100, lokasi kedua 1000, lokasi ketiga 950, lokasi keempat 950. Untuk salesman ketiga, lokasi pertama 1050, lokasi kedua 950, lokasi 3 900, lokasi 4 1050. Untuk salesman 4, lokasi pertama 1150, lokasi kedua 1000, lokasi ketiga 950, lokasi keempat 1000. Penyelesaian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris pertama 1100. Baris kedua nilai terbesar 1100, baris ketiga 1050, baris keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris pertama dikurangkan dari 1100, baris kedua dikurangkan dari 1100, baris ketiga dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah-langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Untuk tabel 2, hasil perbaikan pertama. Lokasi atau salesman pertama, lokasi pertama 100, lokasi kedua 200, lokasi ketiga 0, lokasi keempat 200. Untuk salesman kedua, lokasi pertama 0, lokasi kedua 100, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 150. Untuk salesman ketiga, lokasi pertama 0, lokasi kedua 100, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 0. Untuk salesman 4, lokasi pertama 0, lokasi kedua 150, lokasi ketiga 200, lokasi keempat 150. Selanjutnya, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai 0, sehingga perlu ditentukan nilai tentukan terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel ketiga, tabel akhir.
Untuk salesman pertama di lokasi pertama 100, lokasi kedua 100, lokasi ketiga 0, lokasi keempat 200. Salesman kedua, lokasi pertama 0, lokasi kedua 0, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 150. Untuk salesman ketiga, lokasi pertama 0, lokasi kedua 0, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 0. Untuk salesman 4, lokasi pertama 0, lokasi kedua 50, lokasi ketiga 200, lokasi keempat 150. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Di tabelnya sudah optimal karena setiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris 2 terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Yang terakhir, salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1.100 ditambah 1.000 ditambah 1.050 ditambah 1.150 sama dengan 4.300. Untuk soal teori, yang pertama, ramalan atau forecasting adalah kegiatan memperkirakan atau memprediksikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau kondisi yang akan diperkirakan akan terjadi pada masa depan, masa yang akan datang. Yang kedua, jenis-jenis peramalan atau forecasting. Peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Peramalan jangka pendek menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Yang ketiga, tujuan penting adanya strategi pemasaran ialah untuk membangun merek. Secara sederhana, konsumen akan lebih memilih produk dengan merek yang sudah ia ketahui ataupun dipercaya sebelumnya. Dengan adanya pemasaran, konsumen akan tahu merek kita, apa saja produk dari merek kita, dan apa saja kelebihannya. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Membantu perusahaan untuk organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Membantu suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka yang tahap pelaksanaannya. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Soal 4, terdapat 2 pendekatan umum untuk peramalan. Hanya terdapat 2 cara untuk mengatasi seluruh permodalan keputusan. Salah satunya adalah analisis kuantitatif. Yang satunya lagi adalah pendekatan kualitatif. Namun, dalam bagian ini hanya satu pendekatan yang akan diperinci secara detail, yaitu peramalan kualitatif. Peramalan kuantitatif menggunakan bermacam-macam model matematika yang bergantung pada data histori dan atau variabel asosiatif untuk meramalkan permintaan subjektif atau peramalan kualitatif. Menggabungkan faktor-faktor, misalnya intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengamalan pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai peramalan. Beberapa perusahaan menggunakan salah satu pendekatan dengan beberapa
menggunakan yang lainnya. Dalam praktiknya, kombinasi dari keduanya biasanya paling efektif. Yang kelima, tahap-tahap peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1-12 bulan, atau jangka pendek 1-30 hari. Yang keempat, memilih model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasi hasil-hasil peramalan. Sekian video UTS dari saya, terima kasih.